Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Baiklah, di sini kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan tugas kelompok kami, yaitu mengenai materi tentang adat dan budaya Alas. Sebelumnya izinkan saya untuk memperkenalkan siapa saja anggota kelompok ini, yaitu saya sendiri, Ermila Bersendiring, dan 4 teman saya lainnya, yaitu Rena Pasaribu, Iraldi Randika Asmi, Siska Manik, dan Diana Arini. Suku Alas adalah salah satu suku yang mendiami Tanah Alas, Kabupaten Aceh Tenggara, Provinsi Aceh. Arti kata Alas dalam bahasa Alas berarti tikar. Ini berkaitan dengan tempat daerah itu yang membentang datar seperti tikar di sela-sela bukit barisan. Daerah Tanah Alas dilewati banyak sungai, salah satu di antaranya adalah Sungai Alas. Adat pernikahan suku Alas. Dalam tradisi pernikahan suku Alas, masyarakat Alas mengenai tradisi ini dengan sebutan tradisi Mapahuk. Tradisi ini dilakukan sebagai wadah untuk pendekatan atau pencarian jodoh bagi seorang Alas agar menikah dengan seorang Alas lainnya yang berasal dari mergo yang berbeda. Dalam tradisi pernikahan suku bangsa Alas, kuda sangat berperan dalam tradisi ini, yaitu digunakan sebagai pengantar kedua pengantin ke rumah orang tua si pengantin laki-laki dari rumah orang tua si pengantin perempuan, atau disebut dengan antar taruh pengantin perempuan ke rumah suaminya. Adat istiadat pernikahan suku Alas ada 8 macam, yaitu yang pertama kawin secara pinang, yang kedua kawin secara ngapekan atau mido atau minta hukum untuk wanita. Yang ketiga kawin secara lari, yang keempat kawin secara palawenken, yang kelima kawin secara sambat, yang keenam kawin secara angkap, yang ketujuh kawin secara angkap duduk adat, yang kedelapan kawin secara angkap duduk janji. Baiklah, di sini saya Ermila Bersendiring akan membahas apa itu adat turun tanah ataupun turun mandi. Sebagian rangkaian yang penting pada adat turun tanah ataupun turun mandi ini antara lain, setelah anak dimandikan, maka acara doa selamat dilakukan sekaligus memberi nama si anak. Setelah selesai doa, barulah acara makan bersama. Setelah acara makanan bersama juga telah selesai, maka disodorkanlah kepada orang tua satu pinggan atau piring besar berisikan beras yang di atasnya diletakkan sirih yang bertangkai. Nah, untuk penamaan ataupun pemberian nama pada si anak ini disebut pula belo merangke. Sirih tersebut segera dikemas oleh orang tuanya. Setelah siap, maka pinggan ini diserahkan kepada ibu anak yang dimandikan tadi untuk diambil satu nama yang disukainya. Jika kebetulan nama yang dipilih itu yang dibuat oleh neneknya, maka dari neneknya lah nama tersebut. Setelah nama disebutkan, maka paman tersebut menyebut nama bere sambil mengucapkan moga-moga serasi. Ini dilaksanakan juga pada saat naik matahari. Selanjutnya, pada paman yang membawa langgum diberikan pemupus, yaitu pinggan atau piring yang berisikan beras. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang adat sunat rasul atau pesenatkeun. Upacara mano pucuk yang dilaksanakan saat sunat rasul adalah khusus untuk anak laki-laki yang disunat. Anak tersebut oleh keluarganya disebut dengan linto ubit atau pengantin kecil. Penyelenggaraan upacara mano pucuk pada saat penyelenggaraan upacara mano pucuk pada saat pesunat anak atau menunatkan anak tidak ada perbedaan yang mencolok dengan mano pucuk yang diselenggarakan pada saat perkawinan. Namun, perbedaan terletak pada kisah atau syair yang dibawa oleh syekh. Tari Hasyim melangkah ini merupakan tari tradisi yang geraknya masih sangat sederhana. Hal ini dapat dilihat dari banyaknya pengulangan gerak, pola lantai yang masih sangat monoton dengan mengiringi anak yang dikhitankan dari awal sampai akhir tarian. Properti yang sekaligus menjadi unsur penunjang tari Hasyim melangkah antara lain dalong pesiju atau dulang, terdiri dari bulukat atau ketan, serta intinya umirah atau kelapa gongseng, tembok rajaro atau mangkok cuci tangan, tepung tawa dan on siju, naleng sambo dan on pedeng, lime atau air limau, senalin mano, perlengkapan mandi beserta pakaian pengganti sehabis mandi, terdiri dari handuk, sabun, odol, sikat gigi, minyak rambut, pakaian dalam baju, celana, dan sarung.
Kematian dalam masyarakat suku Alas dibagi menjadi beberapa tahapan, yakni masa mayat di rumah adalah masa pelayatan. Seluruh kerabat diundang, terutama sekali kerabat yang paling dekat, yakni 2 angkatan ke atas dan 2 angkatan ke bawah ego atau sebutan untuk orang yang meninggal. Kemudian proses memandikan mayat masyarakat Alas dilakukan di sungai dengan kedalaman kira-kira 30 cm dan waktu mayat dipangku dapat mengenai air. Selanjutnya, imam akan menggosoki mayat dengan air badar. Setelah semua dianggap bersih, barulah imam menyiram mayat dengan air 9. Fungsi air ini adalah sebagai air pembersih terakhir. Setelah selesai dimandikan, sebelum mayat diusung keluar rumah, anak dan keluarga mengadakan mangkiran atau menusuki mayat melalui bawah usungan. Tujuannya agar mayat jangan teringat kepada anak dan keluarganya di dalam kubur nanti. Kemudian mayat disolati. Setelah disolati, mayat kemudian dibawa ke tempat penguburan dengan diusung dalam perararan. Selanjutnya adalah proses penguburan mayat. Dan terakhir masa takziah. Upacara ini dilakukan selama 3 hari berturut-turut, yakni malam pertama hingga malam ketiga setelah upacara penguburan. Berikutnya adalah masa hari ke-7, yaitu upacara hari ke-7 dilaksanakan agak lebih besar dari upacara sebelumnya. Bagi mereka yang mampu, biasanya dilakukan pemotongan kerbau atau sapi. Keluarga duka menyiapkan siri undangan yang disebut dengan pemanggo. Apabila kaum kerabat mendapat siri pemanggo, ia sibuk mempersiapkan bahan bawaan untuk dipersembahkan kepada keluarga orang yang meninggal itu. Bahan bawaannya dapat berupa limun 1 lusin, kerotum nasi atau nasi bungkus yang dibungkus dengan daun pisang yang bentuknya bulat panjang, kemudian lauk pauk 1 susun atau rantang, kelapa ala kadarnya, telur bebek, beras ala kadarnya, dan uang. Saya Siska Mani. Di sini saya akan membahas tentang kenduri pada suku Alas. Yang pertama, kenduri turun sawah atau kenduri belang. Tujuan dari kenduri belang ialah terwujudnya silaturahmi sesama warga dan terciptanya kekompakan. Biasanya setelah kenduri belang diiringi dengan pantangan atau tidak ada kegiatan selama 3 hari. Setelah pantangan, baru mulai turun sawah secara serentak yang dimulai dengan gotong royong saluran air, dilanjutkan dengan membajak sawah, diikuti dengan semai bibit tanam mau empo sampai panen padi. Kebiasaan pada saat padi mulai umur 40 hari atau dalam bahasa daerah padi mulai bauteng itu diperlakukan tepung tawar oleh seorang putri yang lagi mengidam kepingin makan dari orang. Maka dimasaklah bubur atau zebu yang dimasak oleh ibu-ibu dan dibawa ke sawah untuk dimakan bersama. Nah, hal ini dilakukan dengan harapan semoga hama tikus dan ulat yang menyerang padi akan hilang. Yang kedua itu ada kenduri maulid. Masyarakat suku Alas menyebut istilah kenduri maulid dengan sebutan mulut atau sering kita sebut dengan maulid Nabi. Kegiatan ini dilakukan dengan mengundang masyarakat dari kampung lain dan sama-sama merayakannya. Di saat merayakan kelahiran Nabi Muhammad SAW ini, masyarakat yang datang berduyun-duyun datang ke Maunasah dengan membawakan berbagai macam makanan, dan sesampainya di tempat, makanan yang dibawa tadi dikumpulkan lalu kemudian baru dibagikan kembali. Pada tahun berikutnya, masyarakat yang mengundang datang ke kampung masyarakat yang diundang dengan tujuannya supaya saling menjaga silaturahmi antar sesama muslim. Demikianlah hasil presentasi yang dapat kami sampaikan. Jika ada kesalahan kata ataupun pemaparan materi yang kurang jelas, kami minta maaf. Karena kami juga dalam proses pembelajaran, kiranya Bapak dan teman-teman sekalian dapat memakluminya. Sekian dan terima kasih. Selamat siang.